Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini Teh Intan mau jelasin nih PPT yang udah dibuat sama Teh Firda, yaitu tentang permintaan. Yang pertama ada teori permintaan. Nah, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut kita kenal dengan kurva permintaan. Kurva permintaan secara umum berlereng negatif, sedangkan kurva penawaran secara umum berlereng positif. Nah, untuk yang selanjutnya, permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang dominan berpengaruh antara lain dari harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan di masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan hal yang relatif sulit apabila kita menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam menganalisis teori permintaan, perlu untuk dibuat analisis yang lebih sederhana. Yang perlu menjadi pertimbangan penting adalah dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya, sehingga dengan kata lain dalam teori permintaan yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan. Tetapi asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Yang selanjutnya ada harga dan permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaiknya makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, mengapa hal tersebut demikian? Yang pertama, kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga turun, maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Yang kedua, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real berkurang atau merosot. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Selanjutnya ada daftar permintaan. Nah, daftar permintaan merupakan suatu data yang diwujudkan dalam bentuk tabel yang berisi gambaran mengenai angka-angka yang berhubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Hal ini dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran mengenai besarnya permintaan pada berbagai tingkat harga. Nah, untuk penjelasannya ada ya contohnya, seperti dalam keadaan A, harganya 100.000. Nah, jumlah barang yang diminta ada 100.000, sedangkan yang B 80.000 harganya. Untuk jumlah yang dimintanya 140 dan seterusnya. Jadi jika harga semakin murah, maka jumlah yang diminta juga akan semakin banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu kurva permintaan. Nah, kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Dengan demikian, berdasarkan pada tabel 1 di atas, maka kita dapat menggambarkan kurva permintaan pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah buah durian yang diminta. Nah, untuk dari contoh
kurva permintaan terhadap durian tersebut terdapat 5 buah titik, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah durian yang diminta adalah 100 buah dengan masing-masing durian seharga 100.000. Pada titik E menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 450 buah dengan masing-masing buah durian seharga 20.000. Dalam ilmu ekonomi, utamanya dalam hal analisis permintaan, perlu dipahami perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Yang dimaksud dengan permintaan adalah gambaran mengenai keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan, sedangkan jumlah barang yang diminta diartikan sebagai banyaknya permintaan atas suatu barang pada tingkat tertentu. Misal, titik E menggambarkan bahwa pada harga 20.000 jumlah durian yang diminta sejumlah 450 buah. Kurva permintaan pada umumnya mempunyai sifat menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Karena sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Yang selanjutnya ada permintaan individu dan permintaan pasar. Pada umumnya, permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu permintaan yang diminta oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu, dalam analisis ini perlu dibedakan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kita harus menjumlahkan berbagai individu dalam pasar. Sebagai ilustrasi, kita bisa dilihat nih contoh tabel tersebut. Tabel di atas tabel tersebut kita dapat lihat nih suatu gambaran untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam contoh ini dimisalkan hanya terdapat 2 individu dalam pasar barang X, yaitu A dan B. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan A dan B terhadap barang X pada harga-harga antara 10.000 hingga 6.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh A dan B pada setiap tingkat harga berdasarkan pada tabel 2 di atas tersebut. Dapat dibuat nih kurva permintaan terhadap barang X oleh A, B, dan pasar. Yang selanjutnya, pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan. Hukum permintaan secara teoritis lebih memfokuskan pada sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan pada kenyataannya, banyaknya permintaan atas suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain. Untuk itu perlu kiranya dalam teori mengenai permintaan diamati pula faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang tersebut. Yang pertama ada harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti apabila barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Teh dan kopi adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Yang kedua ada barang pelengkap. Suatu barang dikatakan barang pelengkap apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Contohnya gula adalah barang pelengkap dari kopi atau teh karena pada umumnya kopi dan teh yang biasa kita minum harus dibubuhi oleh gula. Yang ketiga ada barang netral. Barang netral dikatakan apabila antara kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Misalnya permintaan terhadap gula
dan sepatu. Perubahan permintaan terhadap gula tidak akan mempengaruhi permintaan sepatu. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu barang investor, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda. Apabila pendapatan tersebut diubah, corak distribusinya sebagai contoh, apabila permintaan menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang yang tidak mampu, maka corak permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya cenderung akan menurun, sedangkan banyak barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh orang tak mampu akan meningkat, minimal kualitasnya. Selanjutnya ada cita rasa masyarakat. Cita rasa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, pada era tahun 1960-an relatif sedikit orang yang mengkonsumsi produk dari negara Jepang. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi produk dari Eropa ataupun Amerika. Tetapi mulai tahun 1970 suasana ini cenderung berubah. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi produk dari negara Jepang daripada negara Eropa atau Amerika. Misalnya mobil. Yang selanjutnya ada jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambahkan jumlah permintaan. Biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambahkan daya beli atau konsumsi di masyarakat. Pertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan permintaan. Selanjutnya ada ekspektasi masa depan. Perubahan-perubahan yang sekiranya akan menguntungkan di masa yang akan datang akan mengakibatkan orang berlomba-lomba untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut, minimal sebagai investasi. Sebagai contoh bidang tanah, orang cenderung mengkonsumsi bidang tanah karena salah satu dari sifat atau karakteristik bidang tanah adalah tidak pernah terdepresiasi, sehingga masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modalnya akan lebih terjamin atau bahkan sangat besar pula kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Nah, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya jika melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale, ditambah gratis ongkir. Pasti kamu bakal memesan nih barang sebanyak-banyaknya mumpung lagi murah kan. Maka dari itu bentuk fungsi permintaan secara umum seperti ini. Seperti itu tuh yang ada di gambar. Nah, Kak, maksud fungsi di atas itu apa sih? Jadi gini ya, adik-adik, fungsi yang sebelumnya dijelaskan itu adalah bentuk umumnya saja. Sementara untuk mencari fungsi tersebut, kamu harus memakai rumus lain. Nah, untuk rumusnya, rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q2 dikurangi Q1. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada jika
jika harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Setelah ini teman-teman bisa pakai rumus yang tadi ya. Jadi P dikurangi P1-nya tadi kan 60. Berarti P dikurangi 60 per P2-nya 40 dikurangi P1-nya 60 sama dengan Q dikurangi Q1. Q1-nya tadi 20 per Q2-nya 30 dikurangi Q1 20. Jadi Q kurangi 20 per 30 kurangi 20 menjadi P dikurangi 60 per min 20 sama dengan Q min 20 dikurangi 10. Nah selanjutnya dikali silang kan, jadi P dikali 10 jadi 10P, terus 10 dikali min 60 jadi dikurangi 600 sama dengan yang Q-nya dikali min 20 jadi min 20 Q, terus min 20-nya dikali min 20 jadi plus 400. Nah untuk ke bawahnya yang 600 tuh dipindah ruaskan, berubah nih jadi positif, min 600 jadi positif 600. Jadi 10P sama dengan min 20 Q ditambah 400 ditambah 600 dijumlah nih. Jadi 10P ditambah min 20 Q 10P sama dengan min 20 Q ditambah 1000. Nah yang 10P-nya, yang 10 tuh bisa dijadikan penyebut, jadi 10-nya dibagi. Jadi P sama dengan min 200 ditambah 1000 per 10. Jadi hasilnya P sama dengan min 2Q ditambah 100 atau P sama dengan 100 min 2Q. Nah mungkin sekian nih materi yang udah Teteh sampein. Mohon maaf nih bila banyak kesalahannya. Untuk kalau ada yang ditanyain boleh nih ditanyain aja di grup editor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.